Ini saya mau bicara yang viral nih, Be. Yeah. Viral kebetulan tanggal 6 Januari kan di Twitter tuh viral tuh, Be, foto Babe tuh. Sama siapa tuh? Ya kan nggak sengaja apa gimana Oh gitu, Be. iya, Yang udah sama dijelasin. Ganjar, Be. Udah dijelasin. Nah, itu gimana? Coba itu dikasih- waktu saya lagi apa? Umroh. Bareng grup Ustadz Bukhari Muslim. Pilih Anies, bila bismillah. Silahkan aja. Emang siapa yang bisa menduga begitu jadi presiden karena semua kuasa tangan dia? Kagak ada balas jasa, mau apa loh? Bisa aja. Bisa aja. Mungkin aku terlalu cinta, aku terlalu sayang. Selamat datang di Lamulo Show. Fafifa Happy Ending. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Hari ini lagi di rumahnya Babe. Tepatnya hari Jumat. Ini ada apaan tadi rame-rame, kayaknya ada ibu-ibu ngaji apa gimana, Be? Jumat berkah. Oh. Jumat berkah. Ada ngaji-ngaji gitu apa gimana? Apa ya bagi-bagi doang? Jumat berkah. Ini tujuannya kita ya namanya Jumat berkah. Makan-makan, Jumat berkah kita makan sarapan. Tadi kebetulan yang datang banyak, ada 60-an sampai 70-an. Kayaknya lebih deh. Waduh, rame. 80 kali. Nah, Jadi makannya apa aja nih? makannya tadi ada lontong sayur, ada bubur ayam, Cakep. ada ketupat, ada nasi kuning. Waduh, komplit deh. Komplit. Jadi Bagi-bagi beras juga. Oh, ada juga ya? Itu Jadi Bang Erik, pulang- itu beras buat siapa lagi Bang Erik? Oh yang datang, oke siap. Jadi pulang jemaah bawa beras. Pulang bawa sembako bukan cuma beras. Alhamdulillah. ya Rabbil Sarden, alamin. Indomie, Jadi minyak ini goreng, mau- lengkap. Jadi mau rutin apa gimana nih? Rutin dong. Wih. Masa sedekah sekali-kali? Oke. Lo kira gue siapa? Berarti buat jemaah semua yang mau datang boleh ya, Be? Boleh silakan datang gue girang. Banyak Ah. orang datang gue girang. Nih buat jemaah semua yang rumahnya di ujung, boleh datang ke sini. Kurang lebih sekitar condet. Nah, kira-kira jam berapa itu, Be? Jam Mulainya? 7 pagi kita datang kemari, kita ngobrol politik, asikin aja. Oh, politik. Sekarang tahunnya politik. Oh iya, dikit Gitu. lagi mau. Lo mau ngobrol soal Quran, ada Ustadz Hidayat kan. Woi. Lo mau ngobrol soal fikih, perbandingan mazhab, ada Ustadz Abdul Somad kan. Lo mau ngomong soal Asmaul Husna, ada Ustadz Bakhtiar Nasir. Waduh, ada Lo udah mau semua, ngomong iya, udah ada semua. Lo Jadi mau yang- ngomong soal sunnah, ada Ustadz Khalid Basalamah. Waduh. Lengkap. Lo mau ngomong soal giroh, ada Habib Rizik. Oh, iya. Lo mau ngomong soal persatuan, ada Habib Taufik Assegaf. Oh, ada. Ketua Robito. Oh, Udah ada Robito. semua. Sekarang kita ngobrol politik aja. Politik. Asik. Tapi jangan pakai otot ya, Be. Gak pakai otot. Pakai Mana otot. sih berantem? Ya. Politik. Ada yang mau asikin nanya? aja. Politik. Asikin aja. Politik. Asikin aja. Be, ada yang mau nanya nih, Be. Silakan. Salah satu teman Silakan, kita nih silakan. dari jauh. Tapi gua ngomong begini bukan di masjid. Kalau di masjid kembali ke Quran dan Sunnah. Betul. Ngaji-ngaji aja. Ngaji, jangan politik. Kalau di masjid politiknya hilang dulu, Quran dan Sunnah aja dulu. Ya enggak? Silakan. Dikit, Be. Ini kan otomatis kan continue istiqomah di hari Jumat ya, Be ya. Insya Allah doain. Nah, otomatis nanti mungkin ada tokoh-tokoh yang akan dihadirin. Betul, tadi udah pada bilang tuh ada yang meminta Najwa, ada yang meminta Rocky Gerung, nanti udah gondang semua. Oke, karena tadi jujur aja, Be, saya sedikit lihat ya antusias teman-teman ya. Jamaah luar biasa ini. Oh Menurut iya. Babe ini kedepannya seperti apa, Be? Akan lebih banyak, bakal penuh dari ujung ke ujung nih semua, bakal penuh. Asik. Gitu. Oke, itu aja, Be. Iya, sip. Be, tadi saya saksi mata, Be. Nah. Kan pelaku juga. Iya, Semua yang datang ini, waduh, diperlakukan, waduh, demokratis banget tuh. iya. Suara langsung aspirasi. Betul Nggak ada sekali. pengarahan. Nggak. Yang kita arahin cuma tertib, siapa yang mau nanya. Yang itu kita arahin, tapi bebas semua. Akhirnya itu pada waktu live kan bebas semua. Ya, ada yang nanya nggak terduga. Masa gue suruh Ganjar lah ditembak. Anies lah, Prabowo lah gitu kan. Tapi kan saya kasih kriteria. Kalau yang namanya petugas partai, yang namanya boneka oligarki, jangan dulu deh. Ya jangan dulu. Tadi saya sebut sih harus ketum. Nah, itu berarti Pak Prabowo. Mungkin orang nangkep kayak begitu. Tapi idealnya sistem demokrasi kita, ketum partai itu adalah capres. Itu idealnya. Ini kita jangan lihat Prabowo dulu ya. Kita ngomong sistem ya. Ketum partai itu capres. Harusnya capres PDIP itu siapa? Megawati. Iya, kudunya. Harusnya capres dari Nasdem siapa?
Surya Paloh. Harusnya itu idealnya kayak begitu. Nah, ntar partai lain mendukung. Misalnya PKB, gue cocoknya sama Pak Prabowo, dia gabung sama Gerindra. Gerindra ya. Misalnya apalagi yang Surya Paloh itu Demokrat, gue cocoknya sama Demokrat, sama Nasdem, gak masuk ke situ. Begitu, itu idealnya kayak gitu. Ketum itu capres. Sekarang kita kagak. Ketumnya nggak pede. Be, maaf nih Be. Udah dulu. Tadi saya lihat terus terang ya, kayaknya yang Babe ingin bangun kayaknya persatuan Be. Itu dia. Jadi saya tidak melulu Pak Prabowo atau Ganjar atau Anies. Saya mau bangun. Lu beda boleh, musuhan jangan. Cakep. Iya, itu kan ya Allah. Nggak nyangka kalau di sini ada pendukung Ganjar, gue pikir Anies semua. Benar. Tadi Mama Prabowo. Ya, kalau jelas Mama Prabowo emang. Tapi tadi itu bukan settingan, itu Ganjar bener. Iya, Sampai nyebut-nyebut sekampung gue. Samping saya sebut, wah gue situ juga tuh. Kita kecolongan kok. Iya. Hati-hati kan, nggak taunya bukan di situ. Persatuan yang dijaga Bang. Itu dia. Mama tuh itu udah cinta mati. Nggak pakai diarahin, Prabowo di hati. Sorry Bang Taufik, sedikit ya. Pegangin. Sorry. Baik. Ini saya mau bicara yang viral nih, Be. Viral kebetulan tanggal 6 Januari kan di Twitter tuh viral tuh, Be, foto Babe tuh. Sama siapa tuh? Ya kan nggak sengaja apa gimana Oh gitu, iya, Yang udah sama dijelasin. Ganjar, Be. Udah dijelasin. Nah, itu gimana? Coba itu dikasih. waktu saya lagi apa? Umroh. Bareng grup Ustadz Bukhari Muslim. Mereka saksinya semua. Akhirnya saya lagi iseng yang dalam hati, emang di Mekah nggak boleh nggak boleh suudzon, nggak boleh sombong, nggak boleh ngambil langkah sendiri. Sejujurnya ini pertama kali saya ngomong di media, pertama kali saya ngomong. Iya. Sejujurnya. Saya mau lari dari jamaah. Sebab apa? Subuh gue dikintilin, lohar gue dikintilin, asar dikintilin, maghrib dikintilin, isya dikintilin, ditungguin di lobi. Bareng terus. Saya mau khusyuk, sekali aja mau khusyuk. Saya mau jangan ada orang yang tahu gue mau Jumatan sendiri. Itu dia. Tapi Be, masalahnya ini Be, ini Ya. kan bukan yang pertama kali Be. Enggak, ya masalahnya yang kalau yang ini saya mau cerita begitu. Saya lagi mau bilang pokoknya gue mau mau khusyuk, mau sendiri. Tahu-tahu Tuhan kasih ganja di samping gue. Bayangin itu. Itu udah bukan cuma khusyuk, itu udah berantakan di hati kita. Udah waduh di samping gue bagaimana ceritanya? Alhamdulillah aja. Namanya aneh lagi diuji, dan ini bukan baru sekali. Sebelumnya ada lagi. Sebelumnya ada lagi. Tapi kan Be, Gue sih bodoh. kan orang harus tabayun Be. Yang ada mah apa aja. Guru kita udah tabok dulu baru ditanya. Kan harusnya kan tabayun dulu. Ada satu prinsip yang anak kamu kasih ke ente. Satu, jangan deketin orang yang gak percaya sama ente. Jauhin sejauh-jauhnya. Wah, ilmu nih, ilmu. Ya. Jauhin orang yang gak percaya sama ente. Jadi putusin hubungan silaturahim dong. Enggak. Tetap assalamualaikum, waalaikumsalam. Tetap nanya apa kabar. Tetap minal aidin wal faizin. Buat akrab lagi, sorry Ji. Gak bisa. Itu prinsipnya. Itu prinsipnya. Jauhin orang yang udah nggak percaya sama lo. Gitu. Kita ngomong nggak bakalan percaya. Agak bakal percaya. Betul. Kan kata Sayyidina Ali, nggak usah jelasin siapa diri lo. Yang percaya sama lo nggak butuh penjelasan. Yang nggak percaya sama lo kagak bakal percaya sama lo sampai kapanpun. Oh, udah cukup gitu. Itu pesan. Bainaka wa bainahum adawah. Waliyun hamim. Nah, antara gue kelar udah. Baina wa baina si astera. Begitu Ji. Be, ini mungkin ini pertanyaan saya terakhir Be. Tadi Pak Be itu kayaknya kesan sembah sama itu lagu Be. Apa tuh? Cuman dari situ saya lihat nih Be, ada yang orang tuh di framing, ya, digiring supaya pura-pura jatuh cinta. Tapi tadi Babe emang udah jatuh cinta banget tadi itu. Mungkin. Itu maksudnya gimana tuh Be? Aku terlalu cinta. Aku terlalu sayang gitu. Itu lagu siapa sih ya? Ini Atau ditujukan ke siapa ini Be? itu si ibu ya yang sama si bapak yang pro itu. Pokoknya Ganjar. Aku begitu. Mungkin lu gara-gara terlalu cinta, terlalu sayang, jadi nggak bisa melihat kebaikan yang lain. Jadi ada putaran kedua nih ya. Cuma depan ya. Hah? Putaran kedua maksudnya Pilpres Pilpres. putaran kedua. Siap.
B, mungkin sebagai closing statement B. Ustaz, Yeah. Ustaz, nah, Nah, yang dimaksud Jumat berkah, definisi berkah itu apa? Definisi berkah, sedikit cukup. Berkah saat kita kepengen ada. Dikasih dikit cukup. Dikasih banyak orang lain kebagian. Itu berkah. Orang yang korupsi lagi, triliun kurang, itu nggak berkah. Orang yang cuma 5.000 perak, hidupnya enak, nyaman, bisa sembahyang, berkah. Cukup, berkah itu cukup. Pandai bersyukur, Be. Iya, Ma barakat syai. nggak bisa berkah segala sesuatu katanya. Sip, terakhir B. nah, Mungkin Pak B berikan wajangan kepada kami yang masih muda ya B ya. nah, Karena 2024 ini ada Pilpres. Yeah. Mudah-mudahan kita berdoa. Soalnya gini, kenapa saya yakin ada Pilpres? Karena adanya Ganjar dicapreskan dari PDIP, mengkonfirmasi bahwa ada Pilpres 2024. Jadi saran kepada kami atau masyarakat luas untuk menyikapi Pilpres yang penuh masyarakat dengan kegembiraan gitu B. oke. Mungkin saran dari Babe. Makasih. Semula kita ragu Pilpres ada apa enggak ya gitu kan, dengan alasan kagak ada duit. Ketika Ganjar resmi dicalonkan PDIP, maka terkonfirmasi Pilpres akan ada tahun 2024. Lagi pula itu amanat undang-undang. Tapi kalau jawaban itu tetap ambigu karena di sini undang-undang bisa jadi ngundang-ngundang. Cuman undang-undang rapat bubar. Bisa jadi diatur-atur. Dengan dipilihnya Ganjar oleh PDIP berarti Pilpres 2024 ada. Ya, betul sekali. Saran saya, satu, Ganjar itu orang baik ya. Dia punya niat baik lah buat perbaikan Indonesia, kata Pak Prabowo. Mereka punya niat baik, mereka putra-putra terbaik gitu. Tapi terserah ente, kita nggak bisa tentukan siapa. Kalau saya, idealnya itu yang namanya presiden itu harus ketum partai. Itu saya ulangi lagi. Ketum. Mesti dia pede, dia bikin partai. Dia mau menyerap aspirasi rakyat. Ini dari politik ya. Nah, partai. Kemudian partai itu berkata, kembali menjadi macan Asia gitu. Partai itu berkata, harus begini. Rakyat. Nah, ketum jadi pemimpinnya untuk menjalankan visi misi partai. Bukan partai bikin lalu siapa ya comot siapa ya, nah itu gitu. Itu kalau saya bilang secara fair gitu. Nah, idealnya gitu. Anies betul dia salah satu pendiri Nasdem tapi dia bukan ketum partai, sehingga boleh jadi dia harus balas jasa terhadap partai yang membesarkannya. Iya, boleh jadi. Apalagi kalau di belakangnya misalnya ada oligarki. Oh, Konsekuensi gitu ya. nggak bisa gitu. Tapi pilih Anies, bila bismillah, silahkan aja. Emang siapa yang bisa menduga begitu jadi presiden karena semua kuasa tangan dia? Kagak ada balas jasa, mau apa loh? Bisa aja. Bisa aja. Oligarki, betul. Lo yang biayain gue, betul. Sekarang lo gue sikat lo. Kagak boleh. Bisa nggak begitu? Bisa segala sesuatu bisa. Makanya saya kagak mau kunci mati. Bisa nggak begitu? Bisa banget. Gue jadi presiden sekarang. Mau apa lo? Stop semua duit lari ke luar negeri. Mau apa lo? Pasal 33 dipakai. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya itu milik negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. Yang punya kelapa sawit nggak boleh dibawa keluar. Buat gue. Karena ini milik negara. Misalnya bilang itu boleh nggak? Itu sebabnya. Jadi jangan menilai orang dari sekarang. Oh, Ganjar jelek, belum tentu. Oh, Anies oligarki, belum tentu. Oh, Pak Prabowo tuh nggak terikat dengan oligarki karena dia orang kaya, dia punya duit sendiri. Tapi dia bakal disetir sama Jokowi misalnya, jadi balas jasa. Bisa jadi, nggak bisa jadi. Pak Prabowo paling ditakutin sama oligarki. Bisa jadi, semua serba kemungkinan. Mana menurut lo yang paling bisa menerapkan, silahkan. Begitu. Saya sebagai tokoh, sebagai milik umat, saya berdoa semoga Allah SWT memberikan presiden terbaik buat bangsa. Itu aja deh. Ya enggak bisa. Tapi kalau seandainya saya
Nih cerita khayal sekarang. Sudah ada lagi, Be. Cerita khayal. Iya. Satu, saya umumkan 100 biang kerok di negara ini. Waduh. Satu, Mr. Michael, Mr. Jordan, Mr. James, Mr. bla bla bla, Mr. Hang Xiong Xiang, Mr. Chang Xiong Xiang, Mr. Guang Xiong Xiang. Gua kumpulin 100, gua tangkap, gua buang ke Pulau Buru atau Pulau Malaria, telanjang bulat, gua kirim di situ. Tuh, coba lu hidup di hutan tuh. Iya, gua bikin undang-undang bahwa para koruptor jangan dihukum mati, dosa. Tapi dibuang ke pulau, kagak pakai peralatan. Lu telanjang bulat, gue jorokin dari helikopter. Lu. Diburin, Be, diburin. Iya, tapi nggak mati. Siksa dulu ya, Be. Nggak usah disiksa, jangan. Ini hukumannya. Jadi kalau di penjara dia bisa beli AC, dia bisa datengin orang, dia bisa buntingin orang. Ada di penjara buntingin orang. Ada. Ada orang ngerti agama buntingin orang di penjara. Ada. Gue tahu. Kawin lagi di penjara. Ada kawin lagi di penjara. Nggak usah. Ada deh pokoknya. Nah itu kalau gue jadi presiden, gue bikin 100 tokoh tuh yang biang kerok, yang mulutnya kotor, yang nyebarin teror, yang nyebarin sarkasme, yang anti toleran, intoleran. Ya gua kumpulin, gua buang ke Pulau Buru. Hartanya gua ambil berdasarkan undang-undang dibikin dulu. Pak Mahfud kan mau bikin tuh undang-undang tuh. Jadiin. Ini mau dibikin undang-undang, lapor bos dulu. Kemen. Boleh deh, boleh deh. Iya, nggak ada deh kayak gitu deh. Begitu Ji, cemen namanya. Berhenti lo jadi anggota DPR lo. Iya. Berarti Pak Mahfud MD besok harus hadir, Be. Pak Mahfud lagi gue mau undang, ini gue mau kirim ke dia. Siap. Barakallah. Oke, Be. Thank you ya atas wajangan buat kita Be. Same-same. Satu kesimpulan yang saya petik tadi, Be. Siapapun jadi presidennya kata Babe, yang penting Indonesia jaya makmur. Betul ya, Be? Insya Allah. Balikin ke hari telur nih. Pilihan Allah ya. Wih, Nabi baru nih. Ya, terima kasih. Kita sudahi obrolan pagi ini Bermutu. karena Daging semua. karena berhubung hari Jumat dan ingin sholat Jumat, kita siap-siap. Oh Kita iya. tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Ridwanu bil jannah. Mungkin aku terlalu cinta, aku terlalu sayang. Selamat datang di Lamulo Show. Fafifa Happy Ending.